Halo Sobat AdSense, salam pintar. Kembali lagi dengan aku Kayu, tutor verbal adsense.id. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau bahas soal verbal SIMAK UI. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke soal yang pertama. Let's go! Soal yang pertama. Oke, di sini ada soal verbal kata kentara memiliki makna yang sama dengan kata. Nah, di sini ada kata kentara. Nah, siapa nih yang dari kalian baru mendengar kata kentara atau mungkin kok ada ya Kak kata kentara? Nah, biasanya orang-orang tuh menyebutnya dengan kata ketara, tapi ternyata bahasa bakunya adalah kentara. Oke, kita lanjut. Di sini yang menjadi pertanyaan adalah makna yang sama. Makna yang sama berarti sinonim atau persamaan kata. Nah, berarti kita mencari opsi yang jawabannya sama nih maknanya dengan kata kentara. Tapi sebelum itu mungkin teman-teman yang baru dengar atau baru tahu, kita harus mencari tahu dulu makna dari kentara itu apa sih. Nah, nyarinya juga harus dari sumber yang terpercaya. Nah, karena ini dia masuknya ke bahasa Indonesia, berarti kita mencarinya di KBBI. Nah, berdasarkan KBBI, kentara ini punya makna nyata. Terus ada juga tampak. Kemudian ada juga jelas, nyata. Nah, ternyata makna kentara di KBBI itu ada 3 ini. Ada nyata, ada tampak, dan ada jelas nyata. Sekarang kita udah tahu nih, oh kentara itu punya makna ini. Langkah selanjutnya yaitu mencari opsinya. Ada jelas, paham, jujur, praktis, dan dekat. Nah, kira-kira dari 5 opsi ini yang paling mendekati atau mungkin sama dengan definisi kentara di KBBI adalah yang mana? Udah tahu lah ya jawabannya. Yang A, jelas, karena di pengertiannya ada jelas, nyata. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Soal yang kedua. Oke, di sini pertanyaannya adalah kata gas, minyak, batu bara berhubungan dengan, oke, kita garis bawain dulu. Nah, yang kita tahu gas, minyak, dan batu bara itu kita nyarinya di dalam bumi. Nah, berarti mereka termasuk ke dalam apa? Energi tak terbarukan. Atau mereka sumbernya dari fosil. Atau mungkin kalian pernah belajar di SD atau SMP, pernah dengar nggak kalau energi itu dibagi jadi 2? Ada energi terbarukan dan ada energi yang tidak terbarukan. Nah, berarti di sini sebenarnya ada lagi nih energi terbarukan. Atau ada juga yang bilang mineral, gas, minyak, batu bara, mineral. Nah, ini biasanya yang sering dijadikan contoh. Kalau terbarukan, biasanya dia berhubungan dengan makhluk hidup yang bisa hidup lagi. Ibarat kayak tumbuhan nih, tumbuhan buahnya jatuh, nanti dia tumbuh tunas dan lain sebagainya. Jadi dia biasanya terbarukan itu bisa didaur ulang, bisa tumbuh lagi. Berbeda dengan energi yang tak terbarukan yang kalau dia habis, ya udah habis, tidak ada sumbernya lagi. Nah, gas, minyak, dan batu bara itu contoh dari energi tak terbarukan. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Soal yang ketiga.
Oke, di sini kita sudah mulai bertemu dengan soal yang dipadu-padankan. Nah, di sini pertanyaannya adalah bersuka sama dengan cita, kemudian bersatu sama dengan apa? Nah, soal-soal seperti ini kita harus tahu polanya dulu. Oke, apakah polanya dari khusus ke umum, ataukah sebab akibat, ataukah jenis dari, kategori dari. Nah, kita harus tahu dulu polanya. Bersuka disandingkan dengan cita. Biasanya kita dengar kata bersuka itu pasti selalu bergandengan dengan cita. Bersuka cita. Nah, berarti dia adalah frasa tetap atau padanan kata majemuk yang memiliki makna tetap. Apa maksudnya, Kak? Jadi setiap kata ketika diucapkan atau dilafalkan, pasti dia selalu bergandengan dengan ini. Bersukacita, kayak lauk pauk. Nah, biasanya mereka jadi satu frasa yang utuh atau jadi kata majemuk yang punya makna tersendiri. Nah, di sini disandingkan dengan bersatu. Kita harus mencari pasangan bersatu ini kalau menjadi frasa tetap atau punya makna yang tetap. Nah, kira-kira dari tangan, gigih, padu, kuat, dan bergabung. Apa sih kata yang sering kita familiar kita ketika disandingkan dengan bersatu? Oke, apakah sudah mulai kelihatan? Bersatu tangan, apa kalian pernah dengar? Enggak sih? Bersatu gigih? Tidak juga. Bersatu padu, nah kalau bersatu padu agaknya familiar ya. Kalau bersatu kuat, enggak juga. Bersatu bergabung, nah ini kepanjangan. Jadi jawabannya adalah bersatu padu. Jawabannya adalah yang C. Soal yang keempat. Oke, pertanyaannya, jika mengendus adalah kata kerja, hidung adalah kata benda. Jika menggenggam adalah kata kerja, kata benda yang berpasangan dengan menggenggam adalah, oke, berarti kita mencari hubungannya dulu. Kata kerja bersandingan dengan kata benda. Oke, kalau di sini kata kerjanya mengendus, berarti di sini hidung. Berarti hubungannya adalah apa? Kata kerja atau tindakan dengan alat yang berhubungan. Oke, kalau mengendus pasti menggunakan hidung, kalau melihat pasti menggunakan mata. Nah, itu adalah pola dari pertanyaan ini. Nah, di sini yang ditanyakan adalah menggenggam. Kata kerjanya adalah menggenggam. Berarti ketika kita menggenggam itu menggunakan apa? Nah, di sini sudah sangat jelas jawabannya adalah tangan, atau alat yang digunakan untuk menggenggam adalah tangan. Sehingga jawabannya adalah yang A. Soal yang kelima. Oke, di sini kita sudah disajikan soal lagi. Gempa sama dengan bencana, berarti sumatif sama dengan, nah, gempa dengan bencana hubungannya adalah gempa merupakan jenis dari bencana atau bisa juga bagian dari bencana. Nah, ketika di sini ada sumatif, berarti sumatif itu jenis dari apa? Nah, mungkin teman-teman ada yang masih bingung juga, sumatif itu apa sih, Kak? Nah, sumatif itu adalah salah satu jenis tes atau ujian
yang tujuannya untuk mengevaluasi. Oke, nah di evaluasi ini atau tes ujian sendiri biasanya itu dibagi jadi dua. Ada yang namanya formatif, ada yang namanya sumatif. Nah, kalau formatif ini biasanya dia lebih menekankan ke bagian untuk perbaikan. Nah, perbaikan itu formatif. Tapi kalau sumatif itu biasanya dia dilihat untuk menilai hasil akhir. Menilai hasil akhir. Misal kalian selama 1 semester dikasih soal-soal, dikasih latihan-latihan, nah itu adalah formatifnya. Tapi UTS, UAS, nah itu adalah sumatifnya. Jadi sumatif ini tuh tujuannya untuk menilai hasil akhir dari pembelajaran kalian selama ini. Nah, sehingga sumatif itu jenis dari evaluasi karena tujuan dia untuk mengevaluasi hasil pembelajaran kalian. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal ke-6. Oke, di sini pertanyaannya adalah karib sama dengan akrab sehingga ras sama dengan. Nah, lagi-lagi kita harus menentukan polanya dulu. Ada karib dan juga akrab. Nah, karib dengan akrab itu ternyata sama, guys. Atau mereka satu makna, cuma beda pelafalan aja atau beda katanya aja. Tapi dari segi makna mereka punya makna yang sama. Sehingga polanya adalah sinonim. Ketika akrab disandingkan dengan karib, berarti ras harus disandingkan dengan kata yang punya makna hampir sama dengan definisi ras itu sendiri. Nah, ras itu apa sih? Mungkin kita sering dengarnya kalau kita lagi belajar kebudayaan. Ras di Indonesia tuh banyak banget. Nah, tapi ras itu apa sih? Nah, ras adalah golongan atau kelompok manusia berdasarkan ciri-ciri fisik tertentu. Jadi mereka akan dikatakan suatu ras ketika isinya itu sekelompok manusia yang dari ciri-ciri fisiknya mungkin rambutnya ikal atau mungkin warna kulitnya gelap atau terang tapi hidup dalam satu lingkungan. Nah, itu adalah ras. Jadi mereka memang punya ciri-ciri fisik tertentu tapi sama. Nah, sekarang kita mencari makna dari opsi A sampai E yang maknanya itu hampir sama dengan ras. Keluarga, kalau keluarga pasti ada bedanya dong. Biasanya ada yang lebih 80% ke ayahnya atau 20% ke ibunya. Jadi tidak sama persis. Kemudian rumpun. Nah, ini yang paling mendekati. Rumpun. Adat itu biasanya dia berhubungan dengan kebudayaan ya, kayak latar belakang, kemudian kebiasaan mereka itu seperti apa. Nah, itu lebih ke adat. Kemudian ada Austronesia. Ada yang pernah dengar apa itu Austronesia? Nah, kalau Austronesia ini dia lebih ke benar sebuah ras tapi dia berhubungan dengan bahasa. Jadi tidak berhubungan dengan anggota fisik. Jadi jawaban yang benar adalah yang B, rumpun. Soal nomor 7. Oke, di sini soalnya adalah berbicara sama dengan berbisik sehingga sayuran sama dengan lalala. Nah, di sini kita mencari polanya dulu antara berbicara dengan berbisik. Oke. Polanya adalah ternyata berbisik itu merupakan jenis dari atau bagian dari
berbicara. Jadi berbicara itu banyak jenisnya, berteriak, berbisik, kemudian ya banyak lah jenis berbicara. Nah, berbisik ternyata bagian atau jenis dari berbicara. Begitu juga sama sayuran. Berarti kita harus mencari kata yang sama polanya dengan berbisik dan berbicara. Lala-lala bagian dari sayuran. Oke, di sini ada opsi A sampai E. Ada hijau, ada segar, ada daun, ada sehat, dan ada bayam. Nah, udah tahu dong jawabannya apa? Jawabannya adalah yang E, bayam merupakan bagian dari sayuran. Karena hanya opsi E aja yang menjelaskan jenis-jenis sayuran. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Soal ke-8. Oke, di sini pertanyaannya adalah antusias sama dengan jemu, kemudian moderat sama dengan titik-titik. Nah, seperti biasa, kita cari tahu dulu apa hubungan dari jemu dan antusias. Antusias tuh biasanya kita samakan dengan kata semangat. Lalu jemu itu biasanya bosan. Nah, jadi hubungan semangat dan bosan itu adalah lawan kata atau antonim. Jadi, ketika kita disajikan dengan kata moderat, ada yang tahu moderat? Moderat itu adalah dia biasanya dimaknai dengan netral. Netral atau di tengah-tengah. Nah, ibarat kayak timbangan itu posisinya datar. Jadi tidak ada yang ke atas dan tidak ada yang ke bawah. Nah, itulah yang dinamakan moderat. Nah, berarti kita mencari kata yang berlawanan atau berantonim dengan kata moderat. Oke, kita kenali dulu opsinya. Mungkin ada kata-kata yang baru. Di sini ada kata keras. Ada kata monoton, tau lah ya, monoton tuh itu terus, jadi siklusnya selalu sama, itu monoton. Heterogen itu biasanya dia berlawanan dengan homogen. Kalau homogen itu semuanya, kalau heterogen itu biasanya khusus ke beberapa kelompok aja, itu heterogen. Kemudian ada ekstrim. Nah, ekstrim itu biasanya kalau suka banget, kalau benci banget, jadi ekstrimnya itu lebih ke arah jelek, tapi dia berlebihan, itu ekstrim. Kalau ortodoks, nah ortodoks itu biasanya dia kayak pemahaman yang mempercayai hukum kuno. Mungkin hukum adat atau kepercayaan kuno atau zaman-zaman dahulu. Nah, itu adalah ortodoks. Nah, di sini kita harus mencari antonim dari kata moderat. Kalau tadi katanya moderat itu adalah tengah atau netral, berarti kita mencari yang tidak tengah. Berarti dia ada kata-kata yang harusnya pro atau kontra tapi secara berlebihan. Jadi jawabannya adalah ekstrim, yang D. Soal ke-9. Oke, di sini pertanyaannya adalah bulat sama dengan bundar. Sehingga semua sama dengan, nah kita tahu bulat dan bundar itu sama ya. Yang namanya bulat pasti bulat gini. Bundar pun sama, pasti seperti ini. Jadi hubungan antara bulat dan bundar adalah apa coba? Yaitu persamaan kata atau sinonim. Jadi kita mencari kata yang sama atau maknanya sama dengan semua. Semua itu all, 100%, all in. Nah, itu semua. Oke, kita lihat ke opsinya. Ada seharusnya, ada tahu, ada bentuk, ada orang, dan ada seluruh. Nah, kira-kira mana nih yang sama maknanya dengan semua? Tepat, jawabannya adalah
Yang E, seluruh. Demikian pembahasan soal-soal verbal SIMAK UI. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam pintar!